Tarik nafasmu perlahan dan biarkan dunia di sekitarmu meredup sejenak. Tidak perlu pergi kemana-mana. Cukup hadir di sini. Ada sunyi yang selama ini kita hindari, bukan karena ia kosong, tetapi karena ia terlalu jujur. Di dalamnya tidak ada topeng, tidak ada peran, hanya diri dan kesadaran yang menatap tanpa menghakimi. Jika hatimu terasa lelah tanpa alasan, mungkin bukan istirahat yang kamu butuhkan, melainkan keheningan. Sebab di sanalah sesuatu yang lama terlupakan perlahan mulai memanggil. Dengarkan, bukan dengan telinga tetapi dengan hati yang bersedia diam. Bab 1. Sunyi yang selalu kita hindari. Sunyi sering kita pahami sebagai kekosongan, padahal ia adalah ruang yang paling penuh dengan makna. Sejak awal kehidupan, kita dibiasakan untuk takut pada diam. Ketika suara berhenti, kita gelisah. Ketika keramaian pergi, kita merasa kehilangan. Maka kita belajar mengisi setiap celah waktu dengan bunyi, dengan layar, dengan percakapan yang kadang tak kita butuhkan. Bukan karena hidup menuntut demikian, tetapi karena hati kita belum berani bertemu dengan dirinya sendiri. Ada sesuatu dalam sunyi yang membuat jiwa tak bisa bersembunyi. Di sanalah tidak ada peran yang bisa dipertahankan, tidak ada topeng yang bisa dipakai terlalu lama. Sunyi perlahan menyingkap siapa kita ketika tidak sedang dinilai, tidak sedang dibutuhkan, dan tidak sedang dipuji. Karena itulah banyak orang merasa tidak nyaman. Bukan karena sunyi itu gelap, melainkan karena cahaya kejujuran di dalamnya terlalu terang bagi hati yang lama hidup dalam pengalihan. Manusia modern bergerak cepat, berpikir cepat, dan bicara cepat, tetapi jarang berhenti untuk hadir sepenuhnya. Kita mengejar makna di luar, seolah kehidupan akan menjawab jika kita terus berlari. Padahal makna tidak berteriak, ia menunggu. Sunyi adalah bahasa makna itu sendiri. Halus, lembut, namun menusuk tepat ke pusat kesadaran. Dalam diam yang jujur, kita mulai menyadari betapa sering hidup dijalani tanpa rasa hadir. Sunyi juga mengajarkan satu kebijaksanaan yang jarang disampaikan, bahwa tidak semua kegelisahan perlu diselesaikan. Sebagian hanya perlu disadari. Ketika kita berhenti melawan perasaan dan membiarkannya ada, sesuatu yang aneh terjadi. Beban yang semula terasa berat perlahan melunak. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati berhenti memusuhi dirinya sendiri. Di titik inilah kelembutan berubah menjadi kekuatan rohani. Mungkin itulah sebabnya sunyi selalu kita hindari. Ia tidak menjanjikan hiburan, tetapi kejujuran. Tidak menawarkan pelarian, tetapi perjumpaan. Namun bagi jiwa yang mulai lelah dengan kebisingan dunia, sunyi bukan lagi ancaman, ia menjadi undangan. Undangan untuk kembali, untuk duduk sejenak, dan untuk mengingat bahwa sebelum kita sibuk menjadi apapun di dunia ini, kita pernah hanya menjadi hamba yang hadir dalam diam di hadapan Yang Maha Ada. Bab 2. Sunyi sebagai pintu kesadaran. Kesadaran tidak datang ketika hidup terasa ramai dan terkendali, melainkan ketika segala sesuatu mulai melambat dan kehilangan pegangan. Sunyi hadir bukan untuk membuat kita merasa kosong, tetapi untuk membuka ruang agar sesuatu yang selama ini tertutup dapat terlihat. Ketika suara luar mereda, batin mulai berbicara. Bukan dengan bahasa yang keras, melainkan dengan bisikan jujur yang selama ini tenggelam oleh kesibukan dan keinginan untuk terus bergerak. Di dalam sunyi, kita mulai menyadari betapa sering hidup dijalani secara otomatis. Kita bangun, bekerja, berbicara, dan beristirahat tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Kesadaran seakan tertidur, sementara tubuh terus berjalan. Sunyi menjadi jeda yang mengganggu kebiasaan ini. Ia menghentikan arus, memaksa kita melihat bahwa ada jarak antara hidup yang dijalani dan hidup yang disadari. Banyak orang mengira kesadaran adalah hasil dari berpikir lebih keras, padahal seringkali ia lahir ketika pikiran diberi ruang untuk tenang. Dalam sunyi, pikiran tidak dimatikan, tetapi dilunakkan. Ia tidak lagi memimpin, hanya menemani. Dari sini, kesadaran muncul sebagai rasa hadir yang utuh, merasakan nafas, menyadari detak jantung, dan menyaksikan kehidupan apa adanya tanpa perlu diubah. Sunyi juga membuka pintu untuk melihat kenyataan tanpa penyangkalan. Emosi yang selama ini dihindari muncul ke permukaan, bukan untuk menyakiti,
tetapi untuk dikenali. Dalam pengenalan itu, kesadaran bertumbuh. Kita mulai memahami bahwa perasaan tidak datang untuk dilawan, melainkan untuk dipahami. Dan pemahaman yang lahir dari sunyi selalu lebih dalam daripada penjelasan apapun. Ketika sunyi diterima sebagai pintu, bukan sebagai ancaman, sesuatu yang lembut namun kuat mulai bekerja di dalam diri. Kesadaran tidak lagi menjadi konsep, melainkan pengalaman. Kita tidak sedang mencari Tuhan, tidak pula melarikan diri dari dunia. Kita hanya hadir sepenuhnya, dan dalam kehadiran itulah kehidupan mulai berbicara dengan cara yang tidak pernah bisa disampaikan oleh kebisingan. Bab 3, retaknya ilusi tentang diri. Sunyi memiliki cara yang lembut, namun tegas untuk meruntuhkan gambaran diri yang selama ini kita rawat. Ketika tidak ada suara yang menguatkan identitas, tidak ada mata yang menilai, dan tidak ada peran yang harus dimainkan, kita mulai merasakan keganjilan. Siapakah aku ketika tidak sedang menjadi siapa-siapa? Pertanyaan ini tidak muncul dalam keramaian, ia lahir dalam sunyi yang jujur dan tidak bisa ditawar. Selama hidup, kita menyusun diri dari potongan-potongan pengakuan. Pujian membuat kita merasa ada, pencapaian membuat kita merasa bernilai, dan perbandingan membuat kita merasa lebih atau kurang dari yang lain. Namun di hadapan sunyi, semua itu kehilangan daya cengkeramnya. Tidak ada yang perlu dibuktikan dan tidak ada yang bisa dipertahankan. Di titik ini, ilusi mulai retak, bukan karena dipaksa, tetapi karena tidak lagi menemukan sandarannya. Retakan ini sering disalahartikan sebagai kehilangan arah, padahal ia adalah awal dari kejujuran. Ketika identitas lama goyah, ruang baru terbuka untuk mengenali diri yang tidak dibangun oleh dunia. Ada keberadaan yang tetap utuh meski tanpa label, ada rasa hadir yang tidak bergantung pada cerita masa lalu. Sunyi menyingkap bahwa diri sejati tidak pernah membutuhkan pembenaran. Di dalam proses ini, ego merasa terancam. Ia terbiasa menguasai, mengatur, dan memberi makna sesuai kepentingannya. Sunyi tidak melawannya tetapi mengabaikannya. Dan ketika ego tidak lagi diberi panggung, ia perlahan melemah. Bukan dengan perlawanan, melainkan dengan ketidakdibutuhkan. Disinilah keheningan menjadi guru yang paling efektif. Ketika ilusi tentang diri mulai runtuh, bukan kehampaan yang tersisa, melainkan kelegaan. Beban untuk selalu menjadi sesuatu perlahan terangkat. Kita mulai memahami bahwa keberadaan tidak harus diperjuangkan, ia cukup disadari. Dan dari kesadaran itulah, perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam mulai menemukan arahnya. Bab 4, sunyi dan bahasa ketuhanan. Ada saatnya doa tidak lagi berupa kata dan permohonan tidak lagi diucapkan dengan suara. Pada titik itu, sunyi mengambil peran sebagai bahasa yang paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Bukan karena kata-kata kehilangan makna, tetapi karena makna menjadi terlalu dalam untuk diucapkan. Dalam keheningan yang sadar, hati berbicara tanpa perlu membentuk kalimat. Seringkali kita membayangkan Tuhan hanya hadir ketika dipanggil, padahal kehadirannya tidak bergantung pada suara kita. Sunyi mengajarkan bahwa Tuhan tidak menjauh ketika kita diam, justru semakin dekat. Ketika pikiran berhenti menuntut jawaban, kesadaran mulai merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dihayati dengan kerendahan yang utuh. Dalam sunyi, kita mulai menyadari bahwa banyak kegelisahan lahir karena kita ingin mengendalikan segalanya. Ketika kontrol dilepas, bukan kehampaan yang datang, melainkan ketentraman. Seolah ada tangan tak terlihat yang menopang kehidupan ini jauh sebelum kita berusaha memahaminya. Sunyi membuka ruang bagi kepasrahan yang tidak pasif, tetapi penuh kepercayaan. Bahasa ketuhanan tidak selalu datang sebagai petunjuk yang jelas atau jawaban yang tegas. Kadang ia hadir sebagai rasa cukup, sebagai ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Dalam sunyi kita belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara doa yang lahir dari takut dan doa yang tumbuh dari kesadaran. Ketika sunyi dipeluk sebagai bagian dari ibadah batin, hubungan dengan Tuhan tidak lagi terasa jauh. Tidak ada jarak antara yang mencari dan yang dicari. Yang ada hanyalah kehadiran yang menyelimuti, mengingatkan bahwa sebelum kita meminta apapun, kita telah lebih dulu berada dalam genggamannya. Bab 5,
Makrifat yang tumbuh dalam sunyi. Makrifat tidak hadir sebagai pengetahuan baru yang menambah isi pikiran, melainkan sebagai kesadaran yang meluruhkan apa-apa yang selama ini disangka sebagai diri. Ia tidak datang dengan kegaduhan, tidak pula dengan perasaan istimewa. Makrifat tumbuh perlahan dalam sunyi ketika hati berhenti menuntut pemahaman dan mulai bersedia mengalami. Di dalam keheningan yang jujur, kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang kita sebut pencarian sejatinya adalah pelarian. Kita membaca, mendengar, dan berdiskusi, tetapi tetap gelisah karena yang dicari tidak berada di luar. Sunyi mengembalikan arah itu ke dalam, bukan sebagai tempat untuk mengurung diri, tetapi sebagai ruang untuk mengenali hakikat keberadaan tanpa perantara. Makrifat membuat seseorang semakin sederhana, bukan semakin rumit. Ketika kesadaran bertumbuh, kebutuhan untuk menjelaskan diri kepada orang lain perlahan memudar. Ada pemahaman bahwa tidak semua yang dialami harus dimengerti oleh dunia. Sunyi mengajarkan kebijaksanaan untuk menyimpan yang sakral tetap hening agar ia tidak kehilangan kedalamannya. Dalam proses ini, rasa rendah hati tumbuh secara alami. Bukan karena merasa kecil, tetapi karena menyadari keluasan yang tidak bisa dikuasai. Sunyi menyingkap betapa terbatasnya pengetahuan, dan dari keterbatasan itulah lahir sikap tunduk yang lembut. Makrifat tidak membuat seseorang merasa sampai, justru membuatnya semakin sadar bahwa perjalanan tidak pernah benar-benar berakhir. Ketika makrifat berakar dalam sunyi, hidup tidak lagi dikejar untuk dimenangkan. Ia dijalani untuk dihadiri. Setiap nafas menjadi pengingat, setiap diam menjadi kesaksian. Dan di sanalah tanpa perlu banyak tanda, hati mengenal Tuhannya dengan cara yang tidak bisa dipinjamkan, tidak bisa diajarkan, hanya bisa dialami. Bab 6. Tauhid yang dihidupkan oleh sunyi. Tauhid tidak selalu tumbuh dari pengucapan yang berulang, tetapi dari kesadaran yang semakin jernih tentang kepada siapa hati ini bersandar. Dalam sunyi, sandaran-sandaran palsu mulai terlihat dengan jelas. Hal-hal yang selama ini dianggap kuat ternyata rapuh, dan yang sering diabaikan justru menjadi satu-satunya tempat kembali. Sunyi mempertemukan hati dengan ketergantungannya yang paling dalam. Ketika keramaian dilepaskan, kita mulai merasakan betapa sering kepercayaan dibagi kepada banyak hal. Harapan disandarkan pada manusia, rasa aman dititipkan pada keadaan, dan kebahagiaan digantungkan pada hasil. Sunyi tidak mencela semua itu, tetapi memperlihatkannya apa adanya. Dari kesadaran inilah tauhid berhenti menjadi konsep dan mulai menjelma sebagai pengalaman batin. Tauhid yang hidup lahir ketika hati menyadari keterbatasannya tanpa perlawanan. Bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai pengakuan yang jujur. Dalam sunyi, kita memahami bahwa tidak semua hal bisa direncanakan dan tidak semua jalan bisa dikendalikan. Kesadaran ini melunakkan jiwa, membuatnya berserah tanpa merasa kalah. Di titik ini, keyakinan tidak lagi bergantung pada keadaan yang menguntungkan. Tauhid menjadi ketenangan yang tetap ada meski hidup tidak sesuai harapan. Sunyi mengajarkan bahwa percaya bukan berarti selalu mengerti, dan berserah bukan berarti berhenti melangkah. Ada keseimbangan halus antara ikhtiar dan penerimaan yang hanya bisa dirasakan dalam keheningan. Ketika tauhid dihidupkan oleh sunyi, ibadah tidak lagi terasa berat. Ia menjadi kebutuhan batin, bukan sekadar kewajiban. Hati tidak lagi gelisah mencari pegangan, karena telah menemukan bahwa sejak awal ia tidak pernah benar-benar sendirian. Bab 7. Sunyi dan luka yang ingin disadari. Tidak semua luka ingin disembuhkan dengan segera. Sebagian hanya ingin diakui keberadaannya. Dalam sunyi, luka-luka yang lama tersembunyi akhirnya berani menampakkan diri. Bukan untuk menyakiti kembali, tetapi karena selama ini ia tidak pernah diberi ruang untuk bernapas. Sunyi menjadi tempat yang aman bagi rasa yang terlalu lama dipendam. Selama bertahun-tahun, kita belajar menutupi luka dengan ketegaran, seolah kuat berarti tidak merasakan apa-apa. Namun sunyi membongkar pemahaman itu. Ia mengajarkan bahwa kelembutan terhadap diri sendiri adalah bentuk keberanian yang jarang dimiliki. Ketika kita berhenti menyangkal perasaan, luka mulai kehilangan kekuatannya untuk menguasai. Di dalam keheningan,
emosi tidak lagi dituntut untuk segera selesai. Kesedihan boleh tinggal, ketakutan boleh hadir, dan kekecewaan tidak perlu diusir. Sunyi tidak memberi solusi cepat, tetapi menawarkan kesadaran yang menenangkan. Dari kesadaran inilah, penyembuhan bertumbuh secara alami, tanpa paksaan. Sunyi juga memperlihatkan bahwa banyak luka bukan berasal dari peristiwa, melainkan dari penolakan kita terhadap pengalaman itu sendiri. Ketika hati belajar menerima apa yang pernah terjadi tanpa menghakimi diri, beban masa lalu perlahan melonggar. Bukan karena dilupakan, tetapi karena tidak lagi dijadikan pusat kehidupan. Pada akhirnya, sunyi tidak menghapus luka, tetapi mengubah hubungan kita dengannya. Luka tidak lagi menjadi sumber ketakutan, melainkan pengingat akan kedalaman jiwa. Dan dari kedalaman itulah lahir empati, kebijaksanaan, dan ketenangan yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Bab 8. Sunyi dan luruhnya ego. Ego hidup dari suara, dari pembenaran, dan dari kebutuhan untuk diakui. Ia tumbuh subur di tengah keramaian, di mana perbandingan dan penilaian menjadi makanan sehari-hari. Namun ketika sunyi hadir, ego mulai kehilangan pijakannya. Tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang harus dimenangkan. Dalam keheningan, ego tidak diserang, tetapi dibiarkan kehabisan peran. Pada awalnya, sunyi terasa tidak nyaman karena ego merasa terancam. Ia terbiasa mengatur arah, menentukan makna, dan mengklaim kendali. Ketika semua itu dihentikan, muncul kegelisahan yang halus namun nyata. Namun jika kegelisahan ini tidak segera dilarikan, ia berubah menjadi kesadaran. Di sanalah ego mulai melunak, bukan karena dikalahkan, tetapi karena tidak lagi dibutuhkan. Sunyi mengajarkan bahwa menjadi hening bukan berarti kehilangan jati diri, melainkan melepaskan beban untuk selalu menjadi pusat. Ketika ego meluruh, ruang batin menjadi lebih lapang. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak lagi merasa harus selalu benar, dan tidak lagi takut terlihat sederhana. Ada kelegaan yang muncul ketika hidup tidak harus terus-menerus dipertahankan. Dalam keadaan ini, tindakan lahir bukan dari dorongan membuktikan diri, tetapi dari kejernihan. Kita bertindak karena perlu, bukan karena ingin terlihat. Sunyi menanamkan kesadaran bahwa nilai diri tidak bertambah dengan pujian dan tidak berkurang dengan penolakan. Ia berdiri sendiri, tenang, dan tidak mudah goyah. Ketika ego meluruh dalam sunyi, kehidupan terasa lebih ringan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena hati tidak lagi membawanya sebagai beban identitas. Dan di sanalah, tanpa banyak kata, kita mulai memahami bahwa kebebasan sejati seringkali lahir dari hal-hal yang dilepaskan, bukan yang dimiliki. Bab 9. Sunyi dan jalan pulang jiwa. Ada kerinduan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, rasa yang muncul tanpa sebab yang jelas. Dalam sunyi, kerinduan itu menjadi terasa lebih nyata. Bukan rindu pada seseorang atau tempat tertentu, melainkan rindu untuk kembali. Kembali kepada keadaan yang lebih jujur, lebih sederhana, dan lebih dekat dengan asal keberadaan. Sunyi menghidupkan ingatan jiwa tentang rumah yang tidak terbuat dari ruang dan waktu. Selama hidup, kita sering merasa tersesat bukan karena salah jalan, tetapi karena terlalu jauh dari kesadaran. Kita mengumpulkan banyak hal, namun tetap merasa kosong. Sunyi mengingatkan bahwa perjalanan sejati bukan tentang menambah, melainkan tentang kembali. Kembali kepada hati yang hadir, kepada nafas yang disyukuri, kepada kehidupan yang dijalani dengan sadar. Di dalam sunyi, arah tidak ditunjukkan dengan peta, tetapi dengan rasa. Ada ketenangan yang menuntun langkah tanpa paksaan. Kita tidak lagi berlari, karena menyadari bahwa yang dicari tidak pernah benar-benar pergi. Jalan pulang tidak bising, tidak dramatis, dan sering luput dari perhatian mereka yang sibuk mengejar tujuan. Sunyi juga mengajarkan bahwa pulang bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi hadir sepenuhnya di dalamnya tanpa terikat. Kita tetap menjalani peran, tetap melangkah, namun hati tidak lagi terjerat. Ada jarak yang sehat antara diri dan kehidupan, jarak yang memungkinkan kita mencintai tanpa memiliki. Ketika jiwa mulai mengenali jalan pulangnya, hidup tidak lagi terasa sebagai beban. Setiap langkah menjadi pengingat,
setiap diam menjadi arah. Dan meski perjalanan belum berakhir, hati tahu bahwa ia tidak lagi tersesat karena ia telah berjalan dengan kesadaran yang pulang. Bab 10. Sunyi yang tidak pernah kita pelajari. Kita tumbuh dalam dunia yang mengajarkan kita untuk bergerak, berbicara, dan mengejar, tetapi jarang mengajarkan cara berhenti dengan sadar. Sunyi tidak pernah menjadi pelajaran resmi, padahal di sanalah banyak jawaban berdiam. Kita diajari bagaimana menjadi seseorang di mata dunia, namun tidak dibimbing untuk mengenal diri ketika tidak sedang dilihat siapapun. Sunyi hadir sebagai ruang yang terlupakan, menunggu untuk disadari kembali. Dalam sunyi, hidup tidak lagi dipaksa untuk selalu bermakna secara lahir. Ia cukup dihadiri. Tidak ada target yang harus dicapai, tidak ada peran yang harus dipertahankan. Kesadaran menjadi sederhana, namun justru disitulah kedalamannya. Sunyi mengajarkan bahwa keberadaan itu sendiri sudah cukup, bahkan sebelum diberi nama dan tujuan. Sunyi yang tidak pernah kita pelajari bukanlah keadaan yang asing. Ia selalu hadir di sela-sela kehidupan. Di antara dua nafas, di balik doa yang tak terucap, dan di saat hati merasa lelah tanpa tahu alasannya. Ia memanggil dengan cara yang sangat halus, tidak memaksa, hanya mengundang mereka yang siap mendengar. Ketika seseorang mulai berani duduk dalam sunyi, ia tidak serta-merta menjadi suci atau terbebas dari masalah. Namun ia menjadi jujur. Kejujuran inilah yang mengubah cara memandang hidup. Masalah tidak lagi dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang sedang dijalani dengan sadar. Pada akhirnya, sunyi bukan sesuatu yang harus dikuasai, tetapi ditemani. Ia bukan tujuan akhir, melainkan jalan pulang yang lembut. Dan bagi jiwa yang bersedia berhenti sejenak, sunyi akan mengingatkan bahwa sebelum kita sibuk mencari cahaya kemana-mana, cahaya itu telah lama menyala di dalam, menunggu untuk dikenali. Tarik nafasmu perlahan, dan biarkan dunia di sekitarmu meredup sejenak. Tidak perlu pergi kemana-mana. Cukup hadir di sini. Ada sunyi yang selama ini kita hindari, bukan karena ia kosong, tetapi karena ia terlalu jujur. Di dalamnya tidak ada topeng, tidak ada peran, hanya diri, dan kesadaran yang menatap tanpa menghakimi. Jika hatimu terasa lelah tanpa alasan, mungkin bukan istirahat yang kamu butuhkan, melainkan keheningan. Sebab di sanalah sesuatu yang lama terlupakan perlahan mulai memanggil. Dengarkan, bukan dengan telinga, tetapi dengan hati yang bersedia diam.